Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi hari ini tepat di minggu kedua kita di bulan September, tanggal 13 September. Insya Allah tanggal 13 bukan tanggal sial bagi kita, tapi tanggal untuk ke depan selangkah lebih maju. Jadi pada pagi hari ini menjelang siang kita di studio 103. Alhamdulillah ada bintang tamu atau star ya. Bintang kita dari Samsudi Consulting ya. Bahwa Samsudi Consulting ini alamatnya yang saya ketahui adalah Jalan Veteran 147 Umbularjo, Yogyakarta. Dan saya tidak asing lagi nanti karena saya sudah kenal nama-namanya ini pada pagi hari ini. Saya panggil namanya aja ya. Yang saingan saya karena sama-sama lelaki Bu ini. Ini Mas Indra saya sebut ya, Mas Indra teman lama saya juga, alhamdulillah ketemu di pagi hari ini. Kemudian ini kalau dianggap senior bukan, tapi kalau di perhotelan lebih senior. Ini Bu Wati. Apa kabar Mas Indra, Bu Wati? Alhamdulillah. Senang, senyumnya aja sudah menggoda ini, bergairah itu. Insya Allah kita yang podcast pada pagi siang ini akan bermanfaat buat pemirsa ataupun siapapun gitu ya. Baik, tak kenal maka tak sayang. Tadi saya sudah memperkenalkan, saya lupa memperkenalkan itu ya. Nama saya Agus Susanto. Agus itu anak generasi usaha dan sukses Bu. Ini perlu saya sampaikan, su itu adalah baik, san itu memberikan kesan, tu itu kepada Anda, jadi memberi kesan terbaik kepada Anda. Nanti nggak tahu Mas Indra atau Bu Wati harus mohon singkatannya sendiri-sendiri kan gitu. Jadi pagi hari ini kita di minggu kedua September ini kita perlu adalah membangun solusi untuk mendorong perubahan, mewujudkan dampak. Ini adalah dari Samsudi Consulting. Nah ini saya bertanya ke siapa dulu? Monggo. Gitu. Atau pingsut ya? Mau Jawa pingsut atau lotre gitu loh. Atau seperti saya biasanya mau wasiti pingpong itu pakai lotre itu loh. Siapa yang duluan? Kita menghormati first lady ya Mas ya. Ini adil, tidak boleh nolak gitu Mas. Langsung ke Bu Wati saja ini. Bu Wati. Atau saya panggil Mbak, enaknya gimana ini? Derek. Oh Derek. Jangan Derek Mbak Wati gitu kan nanti tidak enak kalau. Saya panggil Mbak aja ya. Nah, kalau di sini Mas kan berarti Mbak gitu loh ya, Mbak Wati. Ini ngapain sih kok ada Samsudi Consulting dan sebagainya, terus kemudian berdirinya kapan, terus kemudian efek untuk kedepannya apa sih, harapan atau visi misinya? Monggo Bu. Saya itu sekedar meneruskan langkah. Bagus. Saya sudah lama cita-cita bikin buku, alhamdulillah tahun ini tercapai. Buku saya terbit. Ya. Ini buku yang di sini, Best Practice Manajemen Hotel yang Bintang. Sudah keluar buku, habis itu saya ngapain lagi? Ya, makanya di buku ini ada saya cerita Samsudi itu apa sih? Samsudi nama bapak saya. Ya. Di buku ini saya cerita sedikit tentang beliau, bahwa beliau yang menginspirasi saya. Ya. Kebetulan saya bapak ibu alhamdulillah dua-duanya inspiratif bagi saya. Dan untuk meneruskan perjuangan beliau, meneruskan cita-cita baik, saya bikinlah Samsudi Consulting. Ini sebagai langkah lanjutan untuk apa sih? Ketika buku sudah terbit, apalagi ya ini? Bagaimana meneruskan cita-cita ini? Ya saya tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Tetapi yang penting dimulai dari cita-cita yang baik. Saya kepengen ketemu orang-orang yang baik. Insya Allah nanti ada jalan yang baik untuk membuat hal-hal yang baik ke depan itu. Istilahnya efek positif ya Bu? Ya. Oke. Kalau visi misinya apa Bu, Mbak Wati? Kepengen yang kuyung. Supaya ikut mendukung pemerintah memajukan Indonesia yang maju, makmur, sejahtera. Berarti NKRI harga mati ini. Iya. Setuju saya. Baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oke, siap. Jadi tidak yang kuyung itu karena juga nama besar ayah ya. Iya. Dulu ayah sih backgroundnya apa sih? Ayah itu insya Allah notaris termasuk yang pertama di Jogja. Notaris lulusan pertama program pasca notariat Universitas Gajah Mada. Kantornya di mana Bu?
Dulu Jalan Wahid Hasyim nomor 5, Taman Sari. Taman Sari. Dulu terkenal sekali zaman tahun 70, berdiri tahun 72. Sampai seusia beliau pensiun, terus tidak lama terus wafat. Ya. Kalau Bapak dulu terkenalnya ya di Jogja ya terkenal, di Jakarta ya terkenal karena dulu 1 dari 3 notaris pertama lulusan UGM. Ya. Ya. Jadi dilalah bank-bank kalau ikut undian itu ya. mesti Bapak notarisnya. Ya. Oke, jadi karena nama besar Bapak, kemudian Mbak Wati ini kepengen mengabadikan nama Bapak, akhirnya diwujudkan dalam Samsudi Consulting ini ya. Ya. Oke, visi misinya juga tadi nguri-uri ya. Tapi nama Bapak tetap tidak tinggal kenangan, tetapi akhirnya tetap berharap ke depan itu ya. Iya. Oke, kembali ke Mas Hendra ini. Kalau Mas Hendra ini, kalau foundernya Bu Wati ya, co-foundernya Mas Indra. Nah Mas Indra ini kenapa sih mau menangani Samsudi Consulting ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah masuk, apa tujuan utamanya untuk sebagai consulting biar lebih membahana gitu loh? Jadi baik. Tadi mengutip yang disampaikan Bu Wati juga, insya Allah apa itu ketemu ya baik juga. Iya. Sesuatu yang baik itu juga akan ketemu hal yang baik. Nah, cuma nanti kita memang harus menikmati prosesnya itu. Nah, kami ketemu dengan Bu Wati ini juga diwasilai oleh buku. Oh. Iya, diwasilai oleh buku. Jadi kita sebenarnya kan memang bergerak di literasi, buku, kemudian ya sidik akeh ada di dunia UKM begitu, Nji. Kemudian bertemu ketika di tempat beliau ini, beliau menyediakan tempat satu pojok membaca gitu. Nah, kami waktu itu hadir ke sana dan itu dari obrolan yang tidak sengaja tuh kok nyambung ya. Obrolannya kok nyambung ya. Iya. Ternyata ya itu, jadi kadang sesuatu tuh kita susah nyerah kok bisa nyambung kenapa, kadang kan susah. Empuh ya rasanya pas wae gitu. Nah, kadang-kadang seperti itu. Yeah. Nah, karena seperti itu kita ngobrol kok nyambung ya kita teruskan. Saya baru nggak kalau di situ ada Samsudi Consulting gitu kan. Kemudian tadi mungkin belum disampaikan juga oleh beliau bahwa berdirinya itu kita ambil momen yang luar biasa. Yeah. Ben dirayake wong sak Indonesia gitu gitu. Oh iya. Itu 17 Agustus. Oh, merdeka berarti ya. Merdeka. Jadi itu kemudian kami melihat setelah kita diskusi apa segala macam di Samsudi Consulting ini menitik beratkan tentang social enterprise gitu kan, bahwa yo ketika bisnis kira tidak semata-mata bisnis. Betul. Bisnis itu punya tanggung jawab sosial yang lain. Sehingga ketika kami diminta begitu, kok kayak ini cocok. Ya ayo bismillah jalan bareng gitu. Insya Allah nanti ke depan ada berjalannya diskusi, itu akan ada sesuatu hal yang baik untuk kita kembangkan. Oke. Ya. Ini tadi efek positif tadi. Apalagi berdirinya kan 17 Agustus 45. Kalau ilmu Gato itu luar biasa loh sebenarnya. 17 itu kan sudah, kalau dijumlah 8. Udah di bulan Agustus. 45 kan angka tertinggi. 8 ditambah 9 berapa, Bu? Kan tetap 17. Tuh taatnya tetap sama itu. Ini ilmu Gato. Jadi efek positif dari angka 17 kebetulan angka Jangkit juga. Kemudian 17 Ramadan itu kan kaitannya di situ. Ini efek positif yang tadi Mas Indra katakanlah kok ini bersinergis dari yang pojok literasi akhirnya menjadi pojok untuk bagaimana mengembangkan tidak semata-mata bisnis. Ya. Kalau saya membaca tentang Samsudi Consulting ini adalah perusahaan konsultan profesional yang berdedikasi. Ini berat. Tapi harus dilanjutkan ya, yang berdedikasi untuk membangun tata kelola organisasi yang unggul, strategis dan berdampak di Asia Tenggara. Kenapa tidak di dunia gitu ya? Kenapa tidak dunia? Dunia itu kan luas biasa. Tapi nggak apa-apa, kita bertahap. Nanti kedepannya kita kasih. Jadi dedikasi kemudian membangun tata kelola organisasi. Ini sangat perlu. Organisasi tidak hanya dari kantor ataupun mungkin gedung besar atau mungkin apa, tetapi diri kita itu juga organisasi. Karena apa? Mbak Wati, Mas Indra ini kan juga
manusia itu kan satu organisasi, tapi banyak dari kumpulan-kumpulan jadi namanya manusia, tangan, kaki dan sebagainya. Oke, berkaitan kita kembali ke laptop kan gitu ya. Samsudin Consulting. Tadi peranan tata kelola yang efektif ya, yang dedikasi itu apa Mbak Wati? Dari pandangan panjenengan. Setiap organisasi, bahkan tadi Bapak bilang mulai Ya. dari diri kita, Ya, itu butuh untuk tata kelola yang efektif. ya. Contohnya apa misalnya? Bisa? Efektif itu gimana? Kita tujuannya apa sih? Hmm. Kita bicara dari tujuan dulu. Ya. Tujuan akhirnya apa? Ya, Nah, tujuan akhir apa itu kan harus di breakdown, ya. harus dipotong-potong-potong supaya apa? Langkahnya tidak kejauhan, Ya. supaya kita mampu melangkah. Jadi Ya. spiritnya itu apa? Spiritnya bukan lari sprint. Lari Ya. sprint itu kan pendek cepet gitu Ya, ya. betul. Tetapi spiritnya lari maraton. Bagaimana kita memanage kekuatan kita, kemampuan kita untuk kita bisa mencapai tujuan yang tinggi. Itu. Oke. Ya. Dari tujuan yang tinggi itu kan sudah ada breakdown ya. Ada target nggak? Sekian misalnya saya men-breakdown untuk satu tujuan di dalam organisasi. Taruhlah kita hotel Satyagraha gitu ya. Ada tujuan gitu ya Bu. Itu sampai berapa sih kita misalnya sekarang dari non bintang misalnya, akhirnya akan berbintang itu ada nggak sistem seperti itu? Lah, yang seperti itu ada namanya strategi. Nah, oke. Strategi itu begini. Ya. Kalau Satyagraha bicara tentang hotel yang saya kelola ya, Ya. Satyagraha non bintang. Ada enggak cita-cita untuk jadi bintang? Kebetulan kami memilih untuk tetap menjadi non bintang. Itu kan target. Itu strategi, Iya, Pak. strategis, oke. Itu strategi. Ya. Jadi meskipun kita punya cita-cita jangka panjang, cita-cita jangka panjang ini kita milih jalan. Nah, jalan yang dipilih Satyagraha kebetulan apakah berminat untuk kepingin jadi berubah jadi bintang? Enggak lah, kita tetap non bintang aja, yang penting kualitasnya kita tingkatkan terus, kepuasan customer kita tingkatkan terus. Dan kita kepengen, makanya Syambudi ini juga juga cita-cita lanjutan dari Satyagraha. Bahwa ketika Satyagraha itu sudah nyaman sebagai organisasi, sudah nyaman, apalagi sih yang bisa dilakukan? Nah, kita bikin Syambudi Consulting itu sosiopreneur gitu ya Pak. Sosiopreneur itu kan bisnis ya bisnis, tapi tidak sekedar bisnis. Harus ada manfaat untuk masyarakat, harus ada manfaat untuk bangsa Indonesia. Ini apa sih? Nah, di Syambudi Consulting ini saya tidak melulu kepingin ngasih, tidak. Ketika kita berhubungan sama orang, banyak yang di atas saya, banyak yang lebih pintar dari kami Pak. Tujuan kita berkumpul itu untuk apa? Untuk saling sharing, untuk saling mengenal. Yang lebih pintar kita berguru kepada beliau. Yang masih di bawah, masih UMKM yang masih kecil-kecil, bagaimana yang lebih pintar, kita yang lebih di atas bisa bantu mereka. Itu. Oke, sip. Jadi ini menurut saya Samsudin adalah untuk menuju kemuliaannya Bu ya. Oke. Kembali ke Mas Indra. Samsudin Consulting ini kan jelas punya breakdown tadi seperti dikatakan Pak Wati. Itu langkah ke depan apa sih sampai semester ini Mas Indra, apa yang akan dilakukan? Oke, baik. Ini nyambung yang disampaikan Pak Agus di awal, tak kenal kata saya. Iya, Nah, betul. makanya podcast ini salah satunya adalah untuk kemudian kita memperkenalkan diri begitu. Loh, kenapa kok ambilnya podcast? Kenapa digital gitu? Ya. Karena saat ini memang digital sudah wis wayahe, Ya. sudah waktunya untuk kemudian lebih mempercepat itu. Kami tidak kemudian menafikan atau mempertentangkan antara digital dan konvensional, enggak, Ya, tapi bagaimana ini akan berjalan bareng, berjalan dengan baik. Dan ini salah satu langkah kecil kami di awal, yaitu untuk memperkenalkan diri. Dan podcast ini kita sudah setting beberapa set ke depan, tidak hanya untuk kita saja, tapi kita untuk memfasilitasi tadi yang disampaikan Bu Wati, mungkin ada beberapa UMKM yang nanti bisa sharing di sini. Karena kita yakin sak cilik-cilik UMKM itu mesti duwe satu hal yang mutiara yang harus diunggulkan. Nah, itu makanya ini kita buat media ini. Ini juga sebenarnya media kita belajar juga, gitu. Ya, saling belajar gitu. Bahkan nanti ketika kita menghadirkan sosok misalkan dia bukan lagi UKM tapi dia sudah besar, maka dia akan bisa kita ambil pelajaran di sana. Itu. Jadi langkah kita di awal kecilnya adalah memperkenalkan diri kita sambil kemudian
supaya orang lihat oh Bull Consulting, Hamudi Consulting itu beda ya dengan yang lain ya gitu. Nanti orang akan bisa melihat itu dengan mungkin kalau langkah-langkah kecil ini mungkin belum bisa dilihat ya, tapi insya Allah saya yakin dengan beberapa tahap-tahapan, beberapa hal setelah ini nanti bisa kemudian dikenal banyak, insya Allah dari sana akan bisa memberikan manfaat lebih. Bisa diambilkan untuk contoh kepastian ya, kan kemudian nanti yang apa namanya yang lihat acara kita ini ya, podcast ini kan sangat tertarik gitu ya. Misalnya diambilkan salah satu contohnya misalnya apa? Jadi contoh untuk UKM gitu Iya, iya. Jadi kami sudah punya list, oh ini UKM yang akan kita angkat. Oh gitu ya. Dan itu yang akan kita persilahkan dia untuk berbicara di sana. Kita ambil ilmunya bersama. Sekaligus karena tadi bahasa kita consultingnya itu sebenarnya sudah bahasanya coaching tapi tipis-tipis gitu ya. Juga coaching juga sebenarnya gitu. Cuman medianya melalui obrolan seperti ini. Itu bagus yang langkah. Oke. Jadi saya kira ini sesuatu yang luar biasa. Diawali dari yang kecil, kemudian akan menuju ke kalau ibarat kan apa namanya kita bicara piramid ataupun gunung, tetapi bagaimana kita meniti tangga itu dari tahap demi tahap gitu ya. Jadi tidak loncat gitu ya. Jadi ini saya terima kasih. Kemudian dari sisi UMKM ini, kenapa diambil UMKM yang di awalnya Mas Indra? Ya, ini UMKM ini sesuatu hal yang spesial gitu. Ya ini khusus gitu ya. Khusus gitu ya, spesial gitu. Sehingga karena saya sendiri juga berangkatnya dari UMKM gitu. Sehingga kita bisa merasakan perasaan itu di UMKM gitu. Dan senyatanya ketika kemarin beberapa kali turbulensi entah COVID, entah resesi apa segala macam, justru UMKM ini dia sangat agile ya, sangat lincah gitu untuk kemudian bagaimana bisa survive gitu. Sehingga dia istilahnya kayak rumput itu ya, walaupun kena angin buan terkiming paling meliuk-meliuk gini tapi tetap tidak roboh gitu, tetap settle gitu. Itu kenapa kemudian kita salah satu bentuk penghargaan kita juga untuk teman-teman UMKM, bagaimanapun mereka juga berjasa besar buat negara ini. Salah satu sosok guru penguat dari ekonomi ini adalah UMKM dan kami sangat menghargai itu. Oleh karena itu UMKM ini akan menjadi istilah kalau untuk tampil silahkan tampil duluan. Ada dapat privilege istilahnya gitu bahasanya. Ya, ini luar biasa. Jadi teman-teman pelaku UMKM ya, ini sangat diistimewakan oleh Samsudi Consulting. Jadi tidak menutup kemungkinan kita akan menarik dari sisi government ke pemerintahannya. Gimana itu kan? Kebetulan kalau saya dari sisi pekerjaan saya dan sebagainya itu sebenarnya saling berhubungan. Dan nanti kalau misalnya tidak kena kemungkinan di dinas terkait, ini Mas Indra sudah punya database-nya itu. Nanti siapa aja yang dihubungi ya, Saya kira ini luar biasa. Jadi ini kesempatan luar biasa pelaku UMKM, teman-teman UMKM langsung saja datang aja. Nanti mau ikut podcast itu loh. Ke Jalan Veteran 147 kan gitu. Ini promo Bu. Jadi gitu, dari UMKM dan saya akan bantu teman-teman itu karena database juga itu luar biasa. Jadi segala sesuatu kita tetap kita kembali ke efek positif. Ya, oke. Tentang peranan sendiri di masyarakat. Kalau tadi kan kita dari sisi bisnis ya. Ini Mas Indra, saya panjang Mas Indra. Apa sih ada nggak sisi sosial dari konsultan Samsudi ini? Iya. Itu kenapa kemudian kita memilih UMKM tadi itu. Nah, itu salah satu juga tidak semata-mata bisnis gitu. Karena bisa jadi nanti dalam podcast ini kita akan mempertemukan antara UMKM dan pengusaha besar. Bisa jadi itu. Jadi satu langsung supaya yang gede ini orang jadi kemaki karena ini ada tanggung jawab kita bersama gitu. Dan kita mungkin di sini berfungsi sebagai dalam tanda petik sebagai provokator kebaikan gitu sih, ngajak ngaduk. Kadang begini, ada orang-orang yang kemudian punya potensi besar, dana besar apa segala macam besar, tapi bingung kita lakukan nanti. Satu sisi ada yang
aku kurang duit sumber daya, saya mau cari di mana, susah. Padahal ini banyak. Nah, kita coba berusaha menyambungkan itu. Nah, bahasa reaksi kimia itu kita bisa menjadi katalisator yang baik. Wah, bahasa kimia. Kita menjadi katalisator yang baik, dan insya Allah dengan wasilah podcast ini, wasilah mungkin tidak hanya di sini, besok ya bisa jadi kita podcastnya besok di luar atau di mana, itu akan menjadi sarana untuk lebih berkat. Itu sisi sosial yang kita coba sampaikan begitu. Mungkin Mbak Wati ada tambahan tentang sisi sosial dari Iya. konsulting ini. Dilalah saya mengenal. Dilalah ini bahasa namanya. Kebetulan ya. Kebetulan saya juga lahir dari keluarga pengusaha. Ya. Lingkungan kecil saya juga pengusaha, dan pengusaha yang sudah skalanya sudah menengah lah. Ya, ya. Jadi ketika ketemu Mas Indra, wah ini tumbuh untuk tutup. Ya. Tumbuh untuk tutup karena lingkaran pengusaha, mereka berbisnis antar pengusaha yuk enak wae, Ya, karena ya, ya. sama-sama kelasnya sama. Nek urunan yo urunane gedene podo, mereka tidak keberatan. Tetapi dengan UMKM itu kan, ya saya berangkat dari keprihatinan tentang Indonesia. Bagaimana kita belum lama ini Indonesia rusuh, kok bisa seperti itu? Karena gapnya terlalu tinggi Ya. antara DPR, antara pejabat-pejabat dengan rakyat. Ya. Yang pejabat menyampaikan sesuatu di rakyat bikin kemeropok ya istilahnya, bikin kemeropok, rusuh semua. Saya terus terang saya bilang begini, saya tidak berani bilang saya bersyukur ada acara bakar-bakaran, enggak. Bakar jagung boleh. Boleh, asik gitu. Nah, makanya sama bakar sate itu boleh, daging maksudnya itu boleh gitu ya. Tetapi kalau yang seperti kemarin Ya. itu, walaupun ada rasa sayang di dalam hati, kenapa itu sampai terjadi? Ya. Tetapi saya bilang itu wajar terjadi. Hmm. Kenapa? Karena di bawah sana untuk pengusaha kelas kecil menengah untuk menggaji karyawan lebih dari UMR itu berjuangnya Ya. luar biasa. Sampai biasa di luar gitu ya. Maksudnya negosi ini dan sebagainya biar dapat order banyak gitu ya. Bu, ya. Nah, saya sudah beredar kemana-mana. Oh, tidak ada, belum nyangkut, saya nyangkutnya barangkali ke teman-teman ya, saya nggak tahu itu. Pokoknya tetap efek positif gitu tadi. Iya, Ya. betul, Oke. betul. Jadi tadi ngomong tadi sosial sudah, kemudian bagaimana ngajak teman-teman UKM. Tidak menutup kemungkinan kan nanti teman-teman di bidang lain. Karena yang satu kita amati sebenarnya UKM itu sebenarnya kan mereka itu superman lah Bu. Iya, Apa-apa diayai dewi. iya, Nah ini nih yang nanti mungkin konsultan Samsudi ini kan harus punya strategi, iya, kemudian yang efektif, kemudian yang apapun. Ini mungkin PR panjenengan juga nanti. iya. Nah, kalau saya tadi kembali ke panjenengan, kenapa sih ada Agustus Kelabu saya menyebut yang kemarin itu, Iya. itu luar biasa yang bagi kita di Jogja sih tidak masalah, Iya, tapi efek di luar itu kita Iya. berharap tidak akan terulang lagi di bulan-bulan yang ke Iya. depan, karena kita tetap NKRI harga mati. iya, Itu satu, dan kemudian 17 Agustus itu menjadi momen dari Samsudi ini untuk tetap berbakti buat Iya. negara. Nah, Iya. sekarang sih kalau misalnya Mas Hendra tadi nyebut UMKM, Iya. yang sewu Mas, ini bayar pora sih Sok. Nah ini mau disampaikan, atau win-win solution itu kan ada Bu, misalnya Iya. ditampil ataupun kalau misalnya kita di luar, tadi misalnya nyebut mau di luar, kita datang ke studio, ke mereka kan punya ya, Iya. kita kunjungan dan sebagainya. Iya. Nanti tidak panjenengan medsosnya akan lebih penuh di situ. iya, Ini mau Mas Hendra tanggapannya Mas Hendra. Iya. Jadi memang dari awal kita membuka ruang untuk teman-teman UKM ini untuk lebih banyak bercerita, gitu ya. Lebih banyak bercerita sehingga kalaupun nanti ditanya ini bayar opora gitu, teman-teman UKM merasa khawatir lah. Nanti ada sendiri yang suruh bayar itu. Teman-teman UKM, karena nanti kan tadi kita sudah sampaikan ya, kita posisi berusaha sebagai katalisator itu mungkin menjembatkan antara yang gede sama yang kecil seperti itu yang mungkin insya Allah bisa kita perankan di sana. Ya, oke. Karena kalau sekedar kita konsultasi kan mungkin free ya. Konsultasi bisa datang ke kantor, ke alamat yang tadi saya sampaikan, kemudian baik pun itu saya kira luar biasa. Bahkan
konsultasi gratis lewat silaturahmi itu lebih bagus lagi. Bagus. Ya, ya. Nanti sila panjenengan bisa jemput bola, Iya. terus kemudian ngajak media itu kan luar biasa. Iya. Jadi deret-deret aja gitu. Iya, siap. Jangan terpacu kepada medsos, Bu. Iya. Karena medsos itu dunia yang tidak terang benderang. Walaupun Indonesia tidak baik-baik saja kan. Tetap kita arahkan ke sana. Oke, kita kembali ke awal. Jadi misalnya di samping kita podcast kan ada yang saya ketahui akan ada pelatihan ya. Nanti ini disampaikan Mas Indra atau Mbak Wati tentang pelatihan kemudian capacity building dan sebagainya. Ada nggak sih untuk mempertemukan mereka tidak hanya di dunia podcast itu? Ada nggak jalan seperti itu? Monggo Mas Indra. Ya, ini sangat terbuka peluang begitu ya. Ketika katakanlah misalkan kita memakai konsep Bapak angkat dan anak angkat itu sangat luar biasa. Jadi Bapak asuh, Ibu asuh, apalah istilahnya intinya. Atau asuh itu Atau kalau mau kita pakai istilah kita di kota Jogja gandeng gendong itu sangat sebenarnya istilah itu ya kita pakai istilahnya. Artinya kita nanti bisa lihat sopo sing iso gendong, sopo sing iso digendong. Gitu kan. Kita coba apalagi digandeng gitu ya. Nah, apalagi digandeng gitu kan. Gitu bagus. Jadi kita coba memfasilitasi itu. Berarti 3G Mas. Gendong, Gandeng, atau gendong, gandeng, apa nanti? Gandong. 3G apa gitu. Ya itu istilahnya pokoknya yang positif lah. Oke tadi. Ada tambahin Bu Mbak Watinya kaitannya dengan tadi pelatihan apa mungkin materinya apa mungkin bisa disampaikan ke teman-teman nanti. Ada nggak tak pancing aja menulis buku pelatihan itu kan bisa juga. Boleh. Nah itu Salah satu misinya Sambudi itu juga meningkatkan literasi. ya betul. Jadi alhamdulillah saya nulis buku itu punya pengalaman nulis buku Ya. sehingga dan saya kepingin melanjutkan buku ini kan ini hanya satu titik dari sekian ratus gitu ya. Jadi bagaimana budaya menulis buku Ya. itu bisa diteruskan oleh yang lain yang punya inspirasi lebih luar biasa daripada kami. UMKM itu seperti tadi Mas Indra bilang setiap UMKM pasti punya mutiaranya Ya sendiri. betul. Gitu. Tidak hanya mutiara, Bu Intan juga ada. Berlian juga ada kan di situ ya. Kalau kita bicara bahkan emas, permata dan sebagainya itu ada di situ. Soalnya UMKM itu sangat kalau kita bicara provokator positif itu ada di UMKM semua. Iya. Ada di UMKM pelaku itu. Iya. Termasuk Cuma pertanyaannya Iya. kan UMKM yang mikro kecil ini kenapa lambat untuk membesar? ini tugas Kan dari gitu. Samsudi Consulting. Betul. Nah, itu Siap. salah satunya di situ. Jadi karena di gandeng gendong itu tadi, terus kemudian dari sektor pemerintah itu kita harus pendekatan ke sana. Ya. Pelan tapi pasti, ya. Tetap kita efek positif itu digunakan apapun. Perkara nanti misalnya ada istilah wah gue dekat sama itu, dekat sama sini, itu emang gue pikirin kan seperti itu. Terus gini Pak, Ya. keprihatinan kita. Mm-mm. Kita sarjana banyak, Mm-mm. IP-nya 3,3 Mm-mm. banyak Ya, ya. sekali. Tetapi jumlah entrepreneur kita sedikit, Ya, pengusaha kita kurang, ya, pengangguran banyak. ya. Nah itu kelihatannya belum ada sinergi yang pas banget antara industri, bisnis dengan akademik. Nah kita kepingin jalannya gimana sih supaya ada sinergi yang bagus, supaya lulusan para sarjana itu tidak menjadi penambah barisan pengangguran, tapi bisa apa yang bisa kita bikin bareng, ayo kita bikin bareng. Kuncinya mungkin satu, Ya silaturahmi. betul. Nah ini salah satunya silaturahmi ke lembaga pendidikan dan sebagainya. Betul. Kalau para lulusan akademis itu tidak semuanya sarjana, Bu. Ada yang namanya Bambang, Agus itu. Jarang ya bernama sarjana gitu ya. Ada nama Mas ya? Sarjono. Sarjana ada gitu. Ini guyon saja gitu loh. Jadi silaturahmi itu sangat karena apa? Kalau kita pecah-pecahkan silaturahmi itu. Sila kan dari kata 5. Sholat 5 waktu dan sebagainya. Pancasila ada 5. Kita punya 5 tujuan yang harus kita capai. Jadi nanti kita ini malah aku ceramah gitu ya. Kita saling sharing kan ini. Silaturahmi itu sangat perlu. Nanti
efek-efek yang positif tadi tetap kita bebankan. Jadi Samsudi Consulting ini saya kira punya target-target, kemudian punya strategi. Ini kuncinya di Mas Indra nanti sebenarnya bagian silaturahmi. Tergantung kita kan juga akan kerjasama ya Bu ya dalam penulisan buku itu. Kenapa kita ambil buku apa itu Bu? 100 ya tadinya. Iya. Tapi saya nggak mau Mas Indra, saya maunya 101 gitu loh. Ini proyek kami. Karena satu itu adalah satu tujuan, satu cita-cita, satu kesamaan, satu kebersamaan untuk jadi buku itu. 101 Ya, pengusaha. ya 101 pengusaha hippie kota DIY tadi. Doain saja Mas Indra. Mas Indra termasuk korban atau tidak kita nggak tahu ya. Iya. Karena belum masuk ibu. Jangan bilang korban lah. Apa Bu? Apa Mas? Nanti kita carikan di kamus besar bahasa Indonesia. Oke, kita kembali ke Samsudi. Ya, tadi sudah tentang pelatihan, kemudian di sana ini banyak bidang sebenarnya ya yang perlu diketahui dari Samsudi Consulting. Kalau misalnya kapan sih bukannya Mas? Jam kantornya berapa atau Sabtu Minggu libur? Ini Mas Indra atau Mbak Wati yang mau jawab ini? Ini belum ada office resmi. Oh, belum Jadi resmi. ya kita masih masih Nanti di akhir sebutkan nomor HP-nya aja. boleh. Ya. Baik. Oke, Mas Indra mau bisa. J. Sementara memang kita masih untuk bisa di nomor kontak kita, ya kan. Kalau di kontak kami yang di 0899 5036 959 itu monggo bisa mungkin di sana janjian dulu atau seperti apa gitu. Jadi gitu. Nah nanti insya Allah ke depan kita akan lebih temoto lagi supaya nanti teman-teman juga akan lebih enak. Ini baru newborn baby. Newborn baby. Iya, kita baru newborn baby. Yang baru lahir itu ya. Ini pakai nggak selapanan nggak ini? Saya nunggu syukurannya gitu ya. Saya nunggu Mas Indra. Oh, Mas Indra. Kapan selapan? Ya kan nanti di awal Mas Indra sudah Bismillah Bu. Iya. Itu sesuatu yang luar biasa. Tidak bisa tidak, yang namanya Bismillah itu kan kita sama yang kuasa itu harus semakin itu. Oke, terakhir mungkin ya, terakhir Samsudi ini buat teman-teman tidak hanya pelaku UMKM, mungkin sebelum kita tutup mungkin Mas Indra ada buat teman-teman pelaku bisnis lah, tidak hanya bisnis yang di UMKM atau apapun. Mau dari Mbak Wati dulu. Kalau aku bilang teman-teman generasi muda ya pasti sungkan untuk menggapai para pengusaha itu jalannya kemana? Lewat Samsudi Consulting lah. Lewat Samsudi Consulting. Kalau jenengan masih belum ada titik untuk masuk, monggo temui saya Satyagraha Hotel, ketemu Bu Wati. Open dari pagi sampai siang. Nomor berapa Bu? Nomor 147. Oke, jelas ini kan ya. Mas Indra. Baik. Jadi kata kuncinya memang kolaborasi. Jadi tidak bisa kemudian bekerja sendiri, apalagi zaman sekarang ini bukan lagi zamannya Superman, tapi zamannya super team gitu kan. Sehingga semua harus saling mendukung, gaduke puzzle-puzzle yang ada di kita gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita coba bersama bagaimana puzzle ini bisa tersusun dengan baik sehingga memunculkan potensi yang luar biasa dan bermanfaat untuk banyak orang. Ternyata luar biasa ini. Oke, terakhir ini 3 kata untuk Samsudi Consulting dari Mbak Wati. 3 kata saja. 3 kata, angel lagi nih. 4 kata ya tak nyang yo. Saya kepengen yang ganjil Bu. Piye iki? 3 kata untuk itu. Bismillah Indonesia maju. Bismillah Indonesia maju. Mas Indra tidak boleh sama loh. Saya nganggo mikir sih. Bersama, bergerak, berdampak. Wah, bagus juga. Berarti 3 ber gitu ya. Insya Allah berhasil kan gitu ya. Amin. Oke, terima kasih. Jadi ini teman-teman pendengar dari podcast untuk siang hari ini yang tanpa terasa sungguh asik, dan kita akan bertemu di lain tempat. Saya kira gitu dari saya. Kalau ada salah-salah mohon maaf.
Upat dibungku santen menawi dapat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.